Halo semuanya, selamat pagi. Untuk video kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah audit investigatif, yaitu audit investigatif dengan teknik audit. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu ya, biar kenal semua. Nama saya Nicholas Lingga Kasar Setiawan. NIM-nya 1705520301 dari Universitas Stikobang Semarang, Universitas tercinta nih. Sebelum presentasi ini, mungkin awalnya saya akan memperkenalkan universitas saya dulu. Universitas saya itu ada di daerah Sambangan. Lalu ada dua kampusnya, ada di Kendeng dan di Mugas. Yang di Mugas di Jalan Pandanaran, di belakang Taman Warak. Nah, di depan KFC yang gampangnya. Lalu yang kedua ada di Gunung, yaitu di daerah Kendeng. Pokoknya kalau ada gedung tingkatnya tinggi, nah itu pasti Unisbank Kendeng. Lalu mungkin nanti selanjutnya ada kayak gambar-gambar dari kampus saya. Ya mungkin itu pengenalan saja awal-awal dari kampus saya saja. Terima kasih. Langsung saja untuk materi awal. Untuk pengantarnya, istilah audit investigatif menegaskan bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit. Audit umum atau audit keuangan bertujuan memberi pendapat auditor independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, audit ini juga disebut opini audit. Audit investigatif yang lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang disentuh atau hal-hal yang tidak tersentuh oleh opini audit. Audit investigatif diarahkan kepada pembuktian ada atau tidaknya ada fraud atau perbuatan melawan hukum lainnya. Lalu ada beberapa teknik audit. Di sini ada 7 teknik audit. Lalu penjelasannya, teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit. Lalu ini ada 7 teknik audit, yaitu yang pertama ada memeriksa fisik atau physical examination. Yang kedua ada meminta konfirmasi dulu, yaitu confirmation. Lalu yang ketiga ada memeriksa dokumen atau documentation. Yang keempat ada review analytical atau analytical review atau analytical review. Lalu yang kelima ada meminta informasi lisan atau tertulis dari auditor atau inquiries of the auditor. Yang keenam ada menghitung kembali atau reperformance. Yang ketujuh ada mengamati atau observation. Di sini ada 7 teknik ini. Mungkin seandainya kalau 7 teknik ini diterapkan oleh semua auditor, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat auditor independen. Dalam audit investigatif, teknik audit ini 7 ini disebut bersifat eksploratif atau mencari wilayah garapan atau problem masalahnya. Lalu teknik audit 7 ini bersifat relatif sederhana untuk diterapkan dalam audit investigatif, sederhana namun ampuh. Tema kesederhanaan dalam pemilihan teknik audit atau termasuk audit investigatif dikemukakan beberapa penulis pasca Serbanes-Oxley. Lalu di sini ada kunci keberhasilan dari semua teknik audit investigatif. Yang pertama ada mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan
apa yang akan diaudit di investigatif. Mungkin ini dijelaskan ada di bab sebelumnya, yaitu bagaimana akuntan forensik mengidentifikasi persoalan ini sejak tahap audit fraud yang proaktif sampai diterimanya tuduhan, dugaan, keluhan, dan temuan sementara. Lalu yang kedua ada kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Penguasaan yang baik memungkinkan investigator menerapkan teknik audit dengan tepat untuk menyelesaikan persoalan yang kita identifikasi. Lalu yang ketiga adalah ada cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Biarpun tekniknya tepat, apabila pelaksanaannya tidak cermat, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Itulah sebabnya mengapa due professional care merupakan standar audit yang penting. Dalam audit investigatif, kecermatan ini terlihat antara lain dari cara kita mengajukan pertanyaan, menentukan kapan pertanyaan tertentu harus diajukan, menindaklanjuti jawabannya, mempertanyakan sesuatu atau ungkapan khas investigator apa ya, adakah cara atau jalan lain, apakah ini tidak terlalu bagus untuk benar atau too good to be true, dan seterusnya. Lalu yang keempat, cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang kita pilih. Temuan kelihatan sepele di tangan penyidik yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas, merupakan bukti dalam proses pengadilan. Kecermatan dalam menafsirkan temuan jelas terlihat dalam komputer forensik. Lalu di sini ada gambar mungkin kayak diagram gitu dari teknik audit. Tadi ada 7 teknik auditnya. Dalam pengantar bab ini dijelaskan cakupan dari berbagai teknik audit dalam berbagai audit investigatif, seperti teknik-teknik yang diterapkan dalam kejahatan perpajakan dan kejahatan terorganisasi. Jadi di bab ini akan membahas dari 7 teknik yang tadi. Nah, 7 teknik itu yang lain lazim atau dikenal dalam audit atas laporan keuangan dengan aplikasi dan contoh-contoh audit investigatif. Penekanan akan diberikan pada ketujuh teknik tersebut. Kita akan memulai teknik audit yang pertama, yaitu memeriksa fisik. Memeriksa fisik atau physical examination lazimnya diartikan sebagai perhitungan uang tunai, baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing, kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud lainnya. Contohnya ada kasus untuk mengaudit perusahaan. Seorang auditor akan mensurvei di perusahaan tersebut, lalu memeriksa semua uang tunai yang ada di perusahaan, dari uang kertas dan maupun uang logam koinnya. Lalu kalau ada persediaan mungkin berupa barang-barang di gudang, seorang auditor juga harus mengeceknya juga, seperti ntar dilihat jumlahnya berapa, sesuai dengan data atau tidak, dan harus benar. Karena kalau mungkin ada perhitungan yang salah, auditornya juga bisa dikenakan kesalahan. Lalu untuk teknik yang kedua, yaitu meminta konfirmasi. Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain atau dari yang diaudit investigatif untuk menegaskan keberadaan atau kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam audit, teknik ini umumnya diterapkan
untuk mendapat kepastian mengenai saldo utang piutang. Akan tetapi sebenarnya ia dapat diterapkan untuk berbagai informasi keuangan maupun non-keuangan. Contohnya, seorang auditor sudah mempunyai data dari perusahaan tersebut, dari data kas, data piutang, data utang, data mungkin punya tanah seberapa atau persediaan seberapa. Nah, seorang auditor pasti akan mengeceknya atau memastikannya dengan mungkin bertanya kepada bagian yang bersangkutan, seperti kalau mengecek kas ke bagian keuangan perusahaan, mungkin di data auditor punya segini, harus memastikan benar dengan yang dipunya dari data di keuangan. Karena kalau salah juga mungkin nanti untuk proses audit setelahnya akan mengalami kegangguan, soalnya data yang didapat berbeda. Lalu dalam audit investigatif, kita harus memperhatikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam audit investigatif. Dalam kasus tender, pengadaan barang permintaan konfirmasi dari penyuplai dan cenderung melindungi pejabat perlu diperkuat, misalnya dengan konfirmasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kalau barang tersebut diimpor. Lalu untuk teknik audit yang ketiga, yaitu ada memeriksa dokumen. Teknik ini tidak memerlukan pembahasan khusus, karena tak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Hanya saja dengan kemajuan teknologi, definisi dokumen menjadi lebih luas, termasuk informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronis atau digital. Mungkin sebenarnya dokumen yang disebutkan di sini itu banyak. Contoh aja untuk mengecek untuk dokumen saldo kas. Saldo kas kan pasti, contoh aja di setiap perusahaan perdagangan pasti banyak transaksi yang dilakukan. Jadi dokumen yang disebutkan sini itu transaksi antara jual dan beli. Jadi nanti yang diaudit itu banyak file atau banyak dokumen yang harus dipunya oleh audit untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut benar. Lalu contoh lagi juga ada dokumen utang piutang, itu pasti juga ada berkas atau dokumennya. Lalu juga ada persediaan, juga ada dokumen yang nanti di audit juga. Lalu juga pajak, ada faktur pajak juga ada dokumen pajak dari perusahaan tersebut dan dari DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Itu juga sebenarnya banyak dokumen juga yang lain terkait yang nantinya dipunya perusahaan dan harus diperiksa oleh seorang auditor. Jadi memang auditor walaupun ini tidak memerlukan pembahasan khusus, tapi auditor pasti harus punya semua dokumen yang terkait untuk diauditor. Karena kalau ada dokumen yang tidak dipunya oleh auditor, mungkin nanti dari perusahaan kalau ada hal seperti fraud atau kecurangan bisa tidak terlihat oleh auditor. Lalu untuk teknik audit yang keempat, yaitu review analytical. Nah, mungkin dari review analytical ini akan banyak dibahas. Yang pertama ada DHS. DHS mengembangkan berbagai perangkat lunak untuk mereview analytical. Di antaranya yaitu ada STAR atau Statistical Technique for Analytical Review in Auditing. Mereka mendefinisikan review analytical sebagai suatu bentuk penalaran deduktif. Tekanannya adalah pada penalaran proses berpikirnya. Penalaran yang membawa seorang auditor atau investigator pada gambaran mengenai watak, layak, atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran
yang diperoleh secara global, menyeluruh, atau agregat. Di sini sebenarnya ada banyak contoh dari atau hal-hal yang termasuk review analitikal atau tipe-tipe dari review analitikal. Lalu yang pertama ada namanya Betriaps, Verglans, dan Seed Verglans. Dalam Seed Verglans, kita membandingkan perusahaan yang kita audit investigatifnya pada saat sekarang dan pada saat lampau. Contohnya mengaudit perusahaan, ada satu perusahaan A. Nah, sebelum kita mengaudit perusahaan A, kita membandingkan dokumen atau hal yang kita punya pada perusahaan A pada tahun ini, karena mengaudit tahun ini, dengan audit tahun sebelumnya. Jadi mungkin kita bisa mengecek dari antara yang akan diaudit tahun ini dan mungkin hasil audit tahun sebelumnya. Contohnya dari Verglans dan Seed Verglans, tadi kita melihat pentingnya menentukan patokan atau benchmark. Patokan ini harus ukuran dan sejenis. Ia harus comparable. Patokan yang betul-betul comparable tentunya sangat langka. Lalu ada yang jenis kedua yaitu review analitikal mengenai membandingkan anggaran dan realisasi. Membandingkan anggaran dan realisasi dapat mengidentifikasi adanya fraud. Hal yang perlu dipahami di sini adalah mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi, dan pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan insentif atau keuangan maupun non-keuangan yang terkandung dalam sistem anggarannya. Dalam entitas yang merupakan profit center atau revenue center, pejabat tertentu menerima insentif atau bonus sesuai dengan keberhasilan yang diukur dengan pelampauan anggaran. Investigator perlu mengantisipasi kecenderungan realisasi penjualannya dibuat tinggi atau overstated. Penjualan kredit dan pengiriman barang secara besar-besaran pada akhir tahun merupakan indikasi mengenai hal itu. Pengembalian barang sesudah akhir tahun memperkuat indikasi adanya fraud. Jadi memang kebanyakan fraud di perusahaan atau jasa perdagangan, biasanya kalau mungkin mengindikasi adanya fraud itu terlihat dari jumlah transaksi pada akhir tahun, karena tiba-tiba kalau ada kayak dokumen dari transaksi akhir tahun yang berjumlah besar, nah itu mungkin harus diselidiki lebih lanjut. Lalu insentif tidak perlu berupa insentif keuangan seperti bonus, mempertahankan atau menggoyahkan jabatan seseorang bisa menjadi insentif. Dalam perusahaan yang berkecimpung di bidang teknologi, Dewan Komisaris berupaya menjatuhkan anggota direksinya dengan mempertanyakan kenapa anggaran modal untuk mendatangkan peralatan berteknologi tinggi belum juga direalisasi. Investigator perlu memahami kepentingan kedua kubu ini. Lalu ada review analitikal yang lain, yaitu review analitikal analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal dan horizontal merupakan analisis rasio laporan keuangan. Analisis vertikal menunjukkan rasio antara akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Contoh analisis vertikal dalam laporan laba rugi, rasio antara harga pokok penjualan dengan penjualan,
lalu ada rasio antara laba kotor dengan penjualan, lalu ada rasio antara biaya penjualan dengan penjualan, lalu ada rasio antara biaya administrasi dengan penjualan, dan seterusnya. Analisis ini disebut analisis vertikal karena angka-angka yang dibandingkan terletak secara vertikal dalam laporan keuangan. Misalnya dalam contoh laporan laba rugi. Lalu analisis vertikal dapat dilakukan untuk neraca. Akun-akun neraca dapat dibandingkan misalnya dengan jumlah aset. Dengan analisis vertikal, kita dapat mengubah angka-angka laporan keuangan dari nilai dalam rupiah atau mata uang asing menjadi angka-angka dalam persentase atau persen. Laporan keuangan dalam persentase ini disebut laporan keuangan berukuran sama atau common size financial statement. Ada neraca berukuran sama atau common size balance sheet, laporan laba rugi berukuran sama atau common size income statement, dan laporan arus kas berukuran sama atau common size cash flow statement. Lalu apa gunanya laporan keuangan berukuran sama? Atau apa guna analisis vertikal? Manfaatnya adalah dalam membandingkan perusahaan sejenis yang mempunyai ukuran berbeda. Misalnya kita ingin membandingkan perusahaan obat-obatan. Perusahaan A mempunyai omset atau nilai peredaran atau penjualan sebesar 100 miliar. Sedangkan perusahaan B mempunyai omset sebesar 10 triliun. Kita bisa mengabaikan nilai rupiah dari kedua perusahaan tersebut. Karena yang ingin diketahui misalnya apakah laba kotor sebagai persentase dari penjualan untuk perusahaan A lebih besar atau lebih kecil dari perusahaan B. Lalu analisis horizontal. Analisis horizontal menunjukkan perubahan atau kenaikan dan penurunan suatu akun untuk suatu tahun atau periode dibandingkan dengan tahun atau periode sebelumnya atau tahun atau periode berikutnya. Analisis ini tidak lain dari Seth Vergens yang dibahas di atas, dibahas sebelumnya. Angka-angka untuk akun yang sama dari tahun periode sebelumnya atau tahun dari periode berikutnya dalam penyajian laporan keuangan disajikan berdampingan. Oleh karena itu, analisis ini disebut analisis horizontal. Lalu analisis review yang lainnya yaitu analisis review hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Beberapa akun baik dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analitikal. Contohnya yaitu ada angka penjualan dengan piutang dan persediaan rata-rata. Lalu ada angka penjualan dengan bonus bagian penjualan. Lalu ada penghasilan bunga dengan saldo rata-rata tabungan dan seterusnya. Lalu ada review analitikal lainnya yaitu review analitikal menggunakan data non keuangan. Tadi di review analitikal sebelumnya semuanya hampir menggunakan data keuangan. Lalu inti dari review analitikal adalah mengenai pola hubungan, relationship pattern. Pola hubungan ini tidak mesti hanya antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Pola hubungan non keuangan pun bisa bermacam-macam bentuknya. Dalam bisnis perkebunan ada hubungan antara jumlah pupuk yang dipergunakan dengan hasil produksi atau panen. Angka masukan maupun keluaran dinyatakan dalam satuan non keuangan seperti jumlah ton untuk pupuk dan atau sawit. Di pabrik gula ada ukuran antara jumlah ton tebu yang masuk ke pabrik dan jumlah ton gula yang dihasilkan
dari tebu tadi. Pola hubungan antara masukan dan keluaran ini dinyatakan dalam suatu rasio yang dalam industri gula dikenal sebagai rendemen. Perhitungan serupa kita lihat di industri kayu lapis, yaitu blockboard dengan nama recovery. Bermacam rasio kita gunakan untuk berbagai industri. Bahkan industri-industri atau perusahaan pemeringkat pengembangan dan penyebaran rasio industri atau industri rasios. Perusahaan penerbangan Garuda mendapatkan hasil yang sangat signifikan dari perjalanan haji. Data yang penting jumlah calon haji yang diterbangkan dapat diperoleh dari sumber intern maupun ekstern Garuda. Penerimaan negara bukan pajak atau BNPB di konsultan-konsultan kita di luar negeri mempunyai hubungan linear dengan banyaknya visa yang diterbitkan. Review analytical sering dilakukan dengan hitungan cepat atau dalam bahasa Inggris back of the envelope computation, menunjukkan keganjilan. Seorang bankir mencatat informasi yang diterimanya dari calon nasabah kreditnya. Dengan cepat, ia menentukan bahwa pabrik pulp berkapasitas besar di lokasi yang terisolasi tidak akan bisa beroperasi karena bahan bakunya tidak akan cukup. Semua data untuk membuat kesimpulan itu ia peroleh selama makan siang dengan calon debiturnya. Lalu untuk analisis yang lain, yaitu ada analisis analytical regresi atau analisis trend. Dengan data historical yang memadai atau makin banyak makin baik, analytical dapat mengungkapkan tren. Berbagai perangkat lunak mempermudah hitungan dan grafiknya. Misalnya STAR, perangkat lunak Deloitte yang disebut di atas. Mungkin analisis tren ini bisa sebenarnya melihat pada zaman pergantian zaman. Mungkin pada perusahaan teknologi juga kan harus melihat tren zaman. Jadi pada tiap tahun juga harus mengalami peningkatan karena pada teknologi itu bisa dengan cepat untuk berganti tren. Jadinya perusahaan teknologi harus dengan cepat juga mencari tren yang baru. Lalu analisis analytical yang terakhir yaitu ada analisis menggunakan indikator ekonomi makro. Ada hubungan antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, indikator ekonomi negara-negara yang menjadi partner perdagangan Indonesia, harga minyak mentah, dan komoditi lain dan lain-lain. Ini merupakan bidang studi yang ditekuni para ahli ekonomi makro di ekonometri. Keandalan perumusan ekonometri akan membantu auditor atau investigator melalui data agregat tanpa harus memasuki pemeriksaan SPT sebagai langkah pertama, atau ada indikasi kuat baru kita memeriksa SPT dengan net worth method atau expenditure method. Lalu pada slide yang setelahnya yaitu ada teknik audit, yaitu meminta informasi lisan maupun tertulis dari auditor. Di sini meminta informasi lisan maupun tertulis kepada auditor merupakan prosedur yang biasanya dilakukan oleh auditor. Pertanyaan, apakah dalam audit investigatif hal perlu dilakukan? Apakah sebaiknya kita tidak meminta informasi supaya yang diperiksa tidak mengetahui apa yang kita cari? Yang bersangkutan juga mempunyai kepentingan dan peluang untuk berbohong. Seperti dalam audit, juga dalam audit investigatif,
Permintaan informasi harus dibarengi atau diperkuat atau dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat dengan cara lain. Permintaan informasi sangat penting dan juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif. Mungkin di sini dari teknik ini meminta informasi lisan maupun tertulis dari auditor, itu seorang audit pasti akan menanyakan hal-hal yang mereka dapat kepada auditor atau kepada narasumbernya. Tapi tidak semua auditor hanya menanyakan itu kepada auditornya saja. Pasti ada pihak-pihak lain juga yang ditanya untuk memastikan data yang didapat oleh seorang auditor itu benar atau tidak. Kalau mungkin setelah dapat dari narasumber lain atau narasumber luar, mungkin akan balik lagi ke auditor yang awalnya. Lalu ada teknik yang keenam, yaitu menghitung kembali. Menghitung kembali atau reperform tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan seperti kali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lain. Ini prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru bekerja sebagai auditor, seorang junior auditor di kantor akuntan. Jadi mungkin kalau Anda sebagai seorang auditor baru di kantor akuntan, pasti mungkin dikasih tugas seperti menghitung-hitung seperti ini. Dalam audit investigatif, perhitungan yang dihadapi umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit. Mungkin sudah terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali dengan pejabat atau kabinet yang berbeda. Perhitungan ini dilakukan atau disupervisi oleh investigator yang berpengalaman. Beberapa contoh perhitungan kembali semacam itu yang berpotensi triliunan rupiah. Ini ada contohnya. Dalam kasus penyelesaian kewajiban pemegang saham, keputusan Menteri Keuangan nomor 151 KMK 01 2006 tanggal 16 Maret 2006 mensyaratkan penetapan jumlah kewajiban berdasarkan data terakhir. Ini peluang untuk melakukan reperformance. Tidak jelas apakah perhitungan ini sudah selesai dan apakah ada lembaga negara yang melakukan reperformance. Lalu ada contoh yang kedua, yaitu perhitungan cost recovery oleh kontraktor bagi hasil atau production sharing kontraktor. Cost recovery ini sangat besar jumlahnya. Kalau tidak dihitung kembali oleh counterpart PSG atau lembaga pemeriksaan independen, cost recovery rawan penyalahgunaan. Jadi mungkin kemungkinan pada cost recovery ini banyak terjadi fraud atau kecurangan-kecurangan yang mungkin dilakukan oleh karyawan perusahaan. Jadi mungkin seorang auditor harus teliti juga pada bagian cost recovery ini karena mungkin banyak kecurangan. Lalu yang ketiga ada biaya yang dikeluarkan oleh BUMN di mana mempunyai kewajiban memberikan pelayanan umum atau public service obligation, yaitu keterlambatan pembayaran PSO mempunyai dampak yang besar terhadap likuiditas BUMN yang bersangkutan. Lalu ada poin yang ketujuh, yaitu mengamati. Mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera kita untuk mengetahui sesuatu. Kalau kita melakukan kunjungan ke pabrik, kita biasanya melihat luas dari pabrik tersebut, peralatan yang ada, kegiatan yang dilakukan di perusahaan tersebut, lalu banyaknya
dan beragamnya tenaga kerja. Kita juga mendengar kebisingan atau sebaliknya, yaitu keheningan di pabrik tersebut. Kita juga mungkin mencium atau membau sesuatu di pabrik tersebut, mungkin sesuatu yang wangi atau bahkan yang bau yang menyengat. Kita juga bisa mencicipi sesuatu, misalnya ada pabrik atau perusahaan yang mengolah makanan. Kita bisa merasakan suhu yang panas atau dingin di tempat kerja. Singkatnya, mengamati adalah menggunakan indera kita, bisa salah satu atau beberapa indera kita. Untuk audit investigatif, penulis tidak membedakan pemeriksaan fisik dan pengamatan. Dalam kedua teknik ini, investigator menggunakan inderanya untuk mengetahui atau memahami sesuatu. Dari beberapa contoh ini, nanti di bawah ini kita bisa melihat berbagai tingkat pemahaman yang bisa diperoleh dari pengamatan dan pemeriksaan fisik. Ini contoh yang pertama. Dari kunjungan ke lokasi yang terkena dampak semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo tahun 2006. Investigator menyaksikan sendiri apa yang terjadi dan luasnya musibah. Ini salah satu bentuk pemahaman. Investigator mempunyai bayangan atau pemahaman ini penting karena nantinya ia akan membaca laporan para ahli secara rinci tentang luasnya kerusakan dan besarnya kerugian. Lalu contoh yang kedua, dari kunjungan ke wilayah yang terkena gempa, para relawan dan petugas dari dinas sosial dapat menentukan jumlahnya kilometer jalan, rumah, sekolah, tempat rumah ibadah, kantor, pabrik, dan lain-lain yang rusak. Pemahaman ini lebih dalam dari bayangan mengenai intensitas kerugian akibat semburan lumpur panas tadi. Di sini ada data kuantitatif. Lalu contoh yang ketiga, pengamatan tenaga ahli dari maskapai asuransi akan diberikan kepada pemahaman yang lebih mendalam lagi, yakni siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang layak menerima klaim ganti rugi. Ini pertanyaan yang senantiasa dihadapi maskapai asuransi dan mereka harus dapat membuktikan jawabannya. Investigator seringkali menghadapi situasi yang sama. Lalu ada contoh yang keempat, yaitu pengamatan juga dapat memberi petunjuk adanya fraud. Kalau saja investigator mengamati jalan, SD Impres dan bangunan lain sebelum mereka roboh, mereka mempunyai petunjuk yang penting tentang kemungkinan korupsi dalam pembangunan infrastruktur. Itu saya sudah, mungkin materi yang saya bahas tadi dari 7 teknik tadi mungkin penutup saja kalau saya simpulkan saja. Teknik audit investigatif yang memanfaatkan teknik-teknik audit yang sudah dikenal oleh auditor yang melakukan audit atas laporan keuangan. Perbedaannya hanyalah dalam tujuan dan lingkupnya saja. Dalam audit atas laporan keuangan, tujuannya adalah memberikan pendapat atau opini mengenai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hasil audit ini ditunjukkan oleh bentuk opini seperti unqualified opinion, lalu ada qualified opinion, lalu ada disclaimer of opinion atau adverse opinion. Tujuan audit investigatif adalah mengumpulkan bukti-bukti yang dapat diterima oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku atas mengumpulkan bukti hukum dan barang bukti
sesuai hukum acara atau hukum pembuktian yang berlaku. Di sini bukti hukum atau barang bukti harus memang benar-benar ada, karena ada kemungkinan bahwa di audit investigatif ini pastinya akan berujung kepada hukum atau hukum pidana. Jadi di sini bukti hukum dan barang bukti ini harus memang benar-benar valid. Jadi tidak boleh hanya bukti hukum ini kayak sementara atau mungkin kayaknya saja gitu loh. Jadi memang harus pasti bahwa barang bukti dan bukti hukum ini memang benar-benar bersangkutan dengan hal yang akan diaudit ini, atau mungkin ada bersangkutannya dengan fraud yang akan diaudit dan juga dimasukkan ke pidana. Lalu lingkup atau intensitasnya juga berbeda. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor mengumpulkan bukti audit untuk memberikan reasonable assurance atau keyakinan yang memadai. Audit investigatif lebih dalam dan lebih luas dari audit atas laporan keuangan, karena bukti hukum dan barang bukti yang dikumpulkan audit forensik akan diuji dalam persidangan. Pengujian inilah yang akan menentukan apakah bukti dan barang bukti ini dapat menjadi alat bukti yang dapat memberikan keyakinan kepada majelis hakim atau arbitrators. Dan di sini bisa juga dilihat dari lingkupnya, yaitu pada persidangan. Jadi mungkin ada hubungannya dari audit investigatif yang tadi saya jelaskan sebelumnya, yaitu memang barang bukti atau bukti tadi harus bersifat valid karena mungkin akan diuji dalam persidangan. Nah, diuji nanti itu juga makanya harus dipastikan kalau memang bukti tersebut itu memang benar. Karena kalau mungkin nanti buktinya salah dan sudah masuk ke dalam dan diuji di persidangan, kalau memang itu salah, mungkin nanti akan berbalik salahnya itu kepada seorang auditornya, dan mungkin hukumnya yang akan dipidana itu adalah auditornya. Lalu perbedaan lingkup atau intensitas antara audit atas laporan keuangan dan audit investigatif ini tidak jarang. Cara mindset atau berpikir yang kurang hati-hati dalam audit atas laporan keuangan, atau cara berpikir yang lebih hati-hati dalam audit investigatif, seolah-olah membedakan keduanya. Ini sebetulnya tidak boleh terjadi. Contohnya dalam teknik observasi perhitungan persediaan barang. Auditor dalam audit atas laporan keuangan mungkin berpikir bahwa teknik observasi perhitungan persediaan barang sekedar untuk melihat kecocokan jumlah fisik dan jumlah administrasi. Selama jumlah kedua informasi ini cocok, auditor puas. Sebaliknya auditor dalam audit investigatif memanfaatkan teknik observasi perhitungan persediaan barang untuk menentukan apakah persediaan barang tidak terlalu banyak perbandingannya dengan kebutuhan normal atau jumlah pesanan yang ekonomis, atau economic order quantity. Ia melihat potensi fraud dalam pengadaan barang yang berlebihan. Jadi sebenarnya mungkin dalam audit laporan keuangan juga tidak boleh menyepelekan teknik observasi perhitungan, karena mungkin saja pada teknik observasi yang akan mengaudit laporan keuangan mungkin saja terjadi fraud pada laporan tersebut. Jadi mungkin pada seorang auditor yang akan mengaudit laporan keuangan, jangan meremehkan teknik observasi karena mungkin fraud ada di situ. Lalu cara berpikir auditor untuk audit atas laporan keuangan atau dalam contoh pengamatan perhitungan persediaan barang dan auditor dalam audit investigatif seharusnya sama. Profesional skeptism harus dianut oleh auditor untuk audit atas laporan keuangan maupun audit dalam
menangani audit investigatif. Meskipun tujuan dan intensitasnya kedua jenis audit itu berbeda. Jadi mungkin yang pada poin terakhir kesimpulan ini menekankan profesionalitas dari seorang auditor. Jadi mungkin kalau Anda seorang auditor maupun nantinya akan melakukan auditor, mungkin audit terhadap laporan keuangan atau seorang audit investigator atau investigatif. Jadi jangan pernah main-main. Jadinya seorang profesional auditor harus melaksanakan tugasnya sebaik mungkin dan tidak boleh melakukan atau melaksanakan audit tersebut dengan seenaknya saja. Harus sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku pada seorang auditor, lalu melaksanakan teknik-teknik audit yang benar dan terinci, lalu mengumpulkan contoh aja data atau dokumen-dokumen yang memang perlu itu secara terinci juga, lalu memastikan juga hal-hal yang memang bersangkutan pada auditor itu benar atau tidak, lalu mengikuti prosedur atau mungkin apabila terjadi fraud pada audit tersebut harus segera dilaksanakan pengujian atau mencari dokumen lalu masukkan ke pengadilan atau biar bisa diteruskan ke hukum atau tindak pidana. Nah, itu mungkin sekian presentasi atau materi yang saya berikan pada presentasi yang berjudul Audit Investigatif dengan Teknik Audit. Ya, yang mungkin akan saya akhiri dengan kata-kata saya. Mungkin untuk pesan saya sebagai seorang mahasiswa saja ya. Kan pada mungkin tahun ini atau pada bulan ini yang paling dibumingkan yaitu adalah COVID-19 atau Corona. Mungkin kalian sebagai mahasiswa mesti akan merasakan bahwa mungkin tahun ini berat, mungkin termasuk untuk mahasiswa yang semester akhir. Tentu saja saya juga semester akhir. Jadinya mungkin dalam situasi corona ini, kalau mungkin kalian sudah mulai melaksanakan tugas akhir atau skripsi, pastinya akan berat. Soalnya mungkin kalian akan menemukan atau bertemu dosen juga susah juga karena mungkin situasi COVID ini. Jadi mungkin kalian juga pastinya akan mempunyai situasi bahwa sudah ada kata malas atau jenuh untuk kuliah. Itu sebenarnya juga ya kadang saya rasakan juga karena mungkin semua kan di rumah. Ini contoh aja nih, saya aja melakukan presentasi di rumah gitu loh, enggak di kelas. Jadi kan memang sebenarnya kan lebih enak presentasi, ketemu teman, bisa tanya jawab gitu kan. Ya tapi mungkin sebenarnya kan walaupun Anda kuliah di rumah atau mungkin ada yang juga kerja di rumah, sebenarnya ya juga harus tetap semangat. Jadinya tetap Anda akan lakukan yang memang yang terbaik. Jadi sebaiknya jangan menggunakan corona ini untuk malas-malasan di rumah. Jadi kalau memang Anda sedang kuliah, tetap semangat kuliah. Yang sedang kerja tetap kerja walaupun mungkin di rumah. Dan juga mungkin penting untuk mahasiswa, walaupun memang kuliah di rumah, tetap belajar. Jangan mungkin kalau tiap tugas cuman copy paste saja, harus tetap dibaca. Karena mungkin ilmu kalian mungkin sedikit didapat mungkin dari dosen. Karena mungkin kan tidak mungkin tatap muka juga dengan dosen. Jadi memang kalian harus lebih banyak belajar dan untuk membaca. Ya mungkin itu saja yang dari saya. Untuk kalian juga harus jaga kesehatan. Mungkin hindari berkumpul-kumpul dulu. Selalu pakai masker di rumah. Dan juga selalu membawa hand sanitizer atau selalu cuci tangan. Jangan lupa, oke. Oke, mungkin sekian presentasi saya. Maaf apabila ada salah kata atau mungkin kekurangan dalam presentasi saya karena
kurangnya alat yang memadai. Selamat pagi, terima kasih.